Hari Raya Gerejawi dilaksanakan pada hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudari diucapkan terima kasih. Poin 21, informasi gedung pelayanan bunga lalan bagi warga jemaat yang akan menggunakan gedung pelayanan bunga lalan Jemaat Rantepao bisa menghubungi pengelola gedung atas nama Ibu Dekan Jenny Sinda. Kita bisa baca dalam Warta Jemaat. Poin 23, informasi dari Panitia Natal Jemaat Rantepao 2024 pada tahun 2025 Jemaat Rantepao, yaitu diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent pertama memasang simbol Natal atau hiasan-hiasan Natal di rumah kediaman masing-masing. Tambahan dan informasi-informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu membaca dalam Warta Jemaat. Tambahan warta yaitu ibadah penghiburan almarhum Denal Talebong akan dilaksanakan pada 1 Senin tanggal 2 Desember pukul 17 WITA. Yang kedua, Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 17 WITA. Yang ketiga, hari Rabu tanggal 4 Desember ibadah pemakaman. Sekian informasi penekanan Warta Jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dari luar Jemaat Rantepao untuk datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Tuhan atas segala penyertaan-Nya, sehingga hari ini kita dimungkinkan memasuki Minggu Advent yang pertama. Selama 4 minggu ke depan kita akan merenungkan masa-masa penantian sambil memaknai suasana penghayatan akan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dalam Kristus, kasih Allah diteguhkan untuk memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam masa penghayatan Advent pertama, kita akan merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-58 pada tanggal 4 Desember 2024. Karena itu marilah kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Tema yang akan menuntun perenungan kita dalam mengawali Minggu Advent ini adalah kiranya Dia menguatkan hatimu. Sidang jemaat kasih, kita berdiri dengan menyanyikan kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Bagaimana
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera, kasih dan sukacita dilimpahkan bagi kamu sekalian. Haleluya, salam bagimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dosa telah membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Kita hidup bebas seperti yang kita mau. Bahkan seringkali kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Akibatnya relasi kita dengan Tuhan dan sesama manusia menjadi rusak. Karena itu, saudara-saudara, memasuki Minggu Advent yang pertama ini, marilah secara pribadi kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Obuang dak mi upona. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin.
Menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari pertama Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita membaca Mazmur secara antifonal, yaitu kelompok kiri dan kelompok kanan. Jadi kiri, kelompok kanan sampai di balkon. Kita membaca Mazmur 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita mulai yang sebelah kiri, ayat pertama. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kita mulai. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Kepadamu percaya, jangan jaya.
Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-14 sampai 16. Pertama Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 13. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 38. Setelah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu Advent yang pertama ini, kami boleh hadir mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami akan baca dan kami akan dengarkan sungguh-sungguh dapat mengambil tempat dalam hati kami, dan firman-Mu ini menjadi sulu dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Pertama Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-25 sampai pada ayat yang ke-38. Berita firman Tuhan demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang.
Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya kamu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin. Kurre sumangga puang. Selamat pagi, ya salam sejahtera untuk kita semua. Ya beberapa hari yang lalu saya berjumpa dua orang anggota jemaat dan dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, matumena di sanga gedung bunga lalan tu di sanga dolo gedung pelayanan jemaat Rantepao. Lalu saya katakan, rampo kami rakaton nade mak syukuran. Nah kami rampo nak paterlambat lah sorok mau tahu. Ya, kami umbar amiola nak kua kebetulan deng keluarga mate sang mai bongin na to. Lalu kemudian kami berusaha ke sana untuk makaraman. Setelah itu kami pulang dan lanjut ke ibadah syukur kita. Kukuami kira-kira mbak budak anggota jemaat mekutana susito. Mengapa ini gedung disebut gedung bunga lalan Gereja Toraja Jemaat Rantepao? Lalu saya mulai menjelaskan bahwa gedung gereja Jemaat Rantepao adalah salah satu gedung gereja pertama dan tertua di Toraja. Yang kedua,
Di gedung gereja Jemaat Rantepao ini pertama kali dilaksanakan sidang Sinode Am Gereja Toraja atau sidang Sinode Am Gereja Toraja yang pertama dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Rantepao. Dan bukan hanya pertama dilaksanakan di sini, tapi melalui sidang Sinode Am yang pertama itu juga salah satu yang digumuli oleh semua peserta sidang adalah apa nama yang kita akan berikan kepada lembaga ini. Dan muncul berbagai usulan, kalau saya tidak salah mungkin ada 6 calon nama. Dan salah satunya adalah Gereja Toraja. Dan setelah melalui percakapan disepakatilah bahwa lembaga gereja ini diberi nama Gereja Toraja. Dan nama itulah yang dipakai sampai sekarang. Dan Gereja Toraja ini bukan hanya untuk orang Toraja saja, tapi Gereja Toraja ini sifatnya am. Am artinya umum, terbuka untuk semua. Hanya diberi nama Gereja Toraja oleh karena Injil yang datang diberitakan oleh Sending melalui GZB bertumbuh berkembang dalam tatanan adat dan budaya Toraja, lalu kemudian Injil itu bertumbuh berkembang dengan baik, lalu kemudian sangat dipengaruhi dengan tatanan adat dan budaya Toraja. Itulah sebabnya sehingga diberi nama Gereja Toraja. Dalam Gereja Toraja ada begitu banyak orang yang bukan orang Toraja, dan kita semua sama statusnya dalam Gereja Toraja. Jadi itulah sebabnya diberi nama Bunga Lalan, bukan hanya Jemaat Rantepao tapi Gereja Toraja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu lalu tanggal 24 November 2024 kita memasuki akhir tahun gerejawi. Dan pada minggu yang lalu tentu kita mendengar semua, dalam akhir tahun gerejawi itu semua nama-nama warga jemaat yang sudah meninggal disampaikan kepada warga jemaat, bukan untuk mengungkit-ungkit supaya keluarga yang bersangkutan berduka cita kembali, tapi yang mau dikatakan ialah bahwa sekalipun kita ditinggalkan oleh banyak orang yang kita kasihi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam minggu ini saja ada 2 anggota jemaat kita yang dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Dan sekalipun kita ditinggalkan oleh mereka-mereka yang kita kasihi, tapi Tuhan yang Maha Kasih tidak pernah meninggalkan kita semua. Nah, sekarang kita memasuki minggu Advent yang pertama. Dari 4 minggu Advent secara berturut-turut akan kita rayakan. Advent dalam bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Atau Advent kalau dalam bahasa Yunani parousia, artinya kehadiran atau ketibaan. Sehingga masa Advent sebagai masa persiapan dalam rangka untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua warga jemaat diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik supaya perayaan cinta kasih, itu perayaan Natal, bisa kita nikmati bersama. Kemarin pohon Natal ini sudah mulai dipasang. Saya jalan-jalan ke beberapa rumah, sudah mulai juga dipasang pohon Natal. Malahan di beberapa rumah yang saya datangi sudah mulai ada kue. Kukua mimiala na teh, randuk maden terdepa. Dan salah satu rumah kubarugai, kuka mungkin ya terdepa lan toples, mungkin 4 hari ganti lagi. Ya, sabaa bulu manu kambang mani. Ya.
Jadi itu yang saya sampaikan. Metawasiat anggota jemaat yang bersangkutan. Tak orang kukui benda atau ke labul manukan mita orang. Sama kukua ya saya sudah makan. Jadi masa Advent juga menjadi masa di mana kita menyongsong mempersiapkan diri dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Jadi masa Advent ini sebenarnya dua arahnya. Dan kedatangan Kristus kembali salah satunya bukan hanya pada masa Advent kita mempersiapkan diri, tapi pada sepanjang masa kita mempersiapkan diri supaya pada saat Kristus datang kembali nanti kita dijumpai dalam keadaan siap siaga. Jadi baik perayaan Natal maupun kedatangan Kristus kembali sama-sama harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu kita harus membuka diri kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan memeriksa diri kita, menyelidiki diri kita masing-masing sesuai dengan firman-Nya. Mungkin saja ada di antara kita yang selama ini rusak relasinya dengan saudara-saudaranya. Mungkin saja ada di antara kita selama ini hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, atau dengan sahabat kita terganggu karena satu dan lain hal. Termasuk juga dalam masa pesta demokrasi, mungkin ada relasi yang rusak gara-gara beda pilihan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak boleh dibiarkan untuk rusak terus, tapi harus diperbaiki, harus dirawat supaya kembali menjadi baik. Kiranya Dia menguatkan hatimu. Tema kita dalam sepanjang minggu ini. Yang tentu bahwa kita semua yang ada di sini, mungkin yang ada di antara kita yang hatinya sementara terluka. Mungkin melalui tutur kata dari saudara-saudara kita yang membuat kita merasa tidak nyaman. Mungkin juga melalui media sosial di mana ada orang curhat di dalamnya, lalu kemudian mungkin kita yang diungkapkan. Karena itu ya dalam bermedsos kita harus bijak. Jangan sampai melukai hati orang lain. Karena dunia maya itu adalah dunia publik. Sehingga kita semua yang akan menggunakan dunia medsos itu harus mempergunakannya secara bijaksana, harus mempergunakannya dengan baik. Saudara-saudara, ketika jemaat Tesalonika telah berdiri melalui pemberitaan Injil dari Rasul Paulus, jemaat ini rupanya bertumbuh berkembang dengan baik. Membuat ada orang yang gatal, membuat ada orang yang tidak nyaman. Dalam hal ini orang Yahudi iri hati kepada Rasul Paulus oleh karena banyak orang-orang non-Yahudi yang rupanya sudah menganut agama Yahudi tapi mengikuti ajaran Rasul Paulus. Dan orang-orang seperti ini melakukan perlawanan terhadap Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang setelah jemaat Tesalonika berdiri, Rasul Paulus mempercayakan pelayanan kepada Timotius di Tesalonika untuk dilanjutkan. Nah kote Timotius benda motu kombongan indete panunduk meloi. Supaya jemaat ini bertumbuh berkembang dengan baik, dan lalu kemudian Rasul Paulus mengambil keputusan untuk pergi ke Korintus. Dan di Korintus Rasul Paulus juga mengangkat tugas pelayanan. Sementara dia melayani di sana, datanglah informasi dari Timotius dan kawan-kawan tentang keadaan daripada jemaat Tesalonika. Dan ternyata berita yang datang kepada Rasul Paulus tentang jemaat Tesalonika yang disampaikan oleh Timotius ialah
kabar yang sangat menggembirakan. Mengapa menggembirakan Rasul Paulus? Oleh karena iman dan kasih warga jemaat Tesalonika ternyata sangat bagus. Iman warga jemaat semakin bertumbuh berkembang dengan baik. Kehidupan warga jemaat di Tesalonika diwarnai dengan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain. Dan apa yang dilakukan Rasul Paulus? Respon Rasul Paulus ialah dia mengucap syukur kepada Allah oleh karena pertumbuhan iman warga jemaat Tesalonika semakin baik dan semakin berkembang dengan bagus. Saya pikir kita semua kalau mendapatkan informasi tentang keadaan anak cucu kita atau keluarga kita, pasti kita semua senang. Datang informasi kepada kita, cucu kita sudah lulus. Masannang nenek. Cucu kita sudah bekerja. Weh, masannang nenek. Oh, bersemangat tuampoku. Ya. Datang informasi anak kita yang kerja di Papua, rupanya dia naik pangkat. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke rumah salah seorang orang tua, dan dia bercerita kepada saya, Pak Pendeta, weh kendek tu anakku jadi jenderal mo. Weh kurus semangat. Kirangan nomo jenderal Tatoraya. Kebanggaan kita. Beberapa hari kemudian saya ketemu lagi, napukanan nomo. Weh Pak Pendeta, kendek tu anakku jadi jenderal mo, kurus semangat. Masih aktif sekarang, masih muda. Luar biasa dengan informasi yang diterima oleh orang tua itu, dan juga ketika disampaikan kepada saya dan banyak orang, pasti semua bersuka cita. Kusang masannang nasang kito ketarangi kumasus itu tuh keadaan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus berdoa siang dan malam untuk jemaat Tesalonika. Mengapa dia berdoa siang dan malam? Bukan satu kali saja sudah cukup. Yana dentau di pas sambayangan taruh. Itu adalah orang yang dekat dengan kita. Itu adalah orang yang sangat berarti bagi kita. Itu adalah orang yang sangat penting bagi kita. Sama halnya dengan kita semua orang tua yang ada di sini. Ya to me anak ta, ya to me ampota. Saya yakin kalau kita berdoa, pasti kita doakan semua. Makanya dalam ibadah-ibadah keluarga, kadangkala orang tua menguraikan nama anak-anaknya, nama cucu-cucunya untuk disebutkan dan didoakan. Dan kalau kita disebutkan dalam suatu doa oleh seseorang, itu berarti kita adalah orang yang sangat penting baginya, dan karena itu kita diberikan perhatian khusus. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak boleh kita berhenti berdoa untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Karena kita tidak membiarkan bangsa kita tidak membiarkan kampung kita tidak membiarkan keluarga kita. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Dia sampaikan kepada jemaat Tesalonika atas informasi yang dia dapatkan bahwa dia selalu berdoa dan berdoa untuk jemaat Tuhan di Tesalonika. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa pokok doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama ialah dia berdoa supaya suatu saat nantinya dia bisa mengunjungi jemaat Tesalonika dan bisa melayani jemaat Tesalonika, memberikan pendampingan kepada jemaat Tesalonika supaya semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sama halnya kalau ada orang rindu, misalnya datang di Rantepao, apakah dia di Papua, di Jakarta, atau di Makassar, lalu mau datang di Toraja, dan dia mengharapkan supaya dia bisa melayani di sebuah jemaat di Toraja, itu karena kerinduan.
apakah di jemaat Rantepao, apakah di jemaat kita di Pelosok, kalau ada keluarga kita, apakah dia pendeta atau non pendeta, tapi dia rindu untuk memberikan pelayanan, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya suatu saat nantinya dia bisa berkunjung ke sana, ke Tesalonika, dan dia bisa melayani jemaat di sana dengan baik, supaya jemaat semakin bertumbuh berkembang. Rasul Paulus berdoa agar warga jemaat Tesalonika menjaga jati dirinya, hidup tidak bercacat, hidup kudus di hadapan Allah, sampai Kristus datang kembali. Itu berarti Rasul Paulus berharap supaya warga jemaat di Tesalonika terus menjaga jati dirinya, terus menjaga identitasnya, terus menjaga nama baik jemaat. Saya pikir kita semua juga diharapkan demikian. Sebagai bahagian dari warga jemaat Rantepao atau gereja Toraja atau sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk terus menjaga nama baik daripada persekutuan ini, daripada nama baik jemaat ini. Kita juga terus diharapkan untuk menjaga jati diri keluarga kita. Apalagi kita Toraja dengan sangat merendah ulu rimalotong tadi sangat misa tahu. Karena itu begitu pentingnya kita menjaga nama baik keluarga kita. Adapun harta, adapun materi, adapun jabatan, adapun kedudukan, itu adalah hal yang sementara saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang terjadi ialah Rasul Paulus sangat mencintai dan mengasihi jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika juga sangat mencintai Rasul Paulus. Buktinya ialah doa yang tiada henti-hentinya, doa siang malam itu dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat, dan jemaat juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga mereka terus bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka kuat, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita jemaat Tuhan yang ada di sini? Sudahkah kita juga saling mendoakan? Mendoakan keluarga kita, mendoakan kampung kita, mendoakan jemaat kita. Ada satu cerita, ada dua orang pencuri. Rupanya pencuri ini sudah berkelas di sebuah kota. Pokoknya kalau mereka sudah mau melakukan pencurian, ya, mereka pergi melakukan pengintaian. Lalu ada sebuah rumah besar, dilihat hanya ada dua orang lansia di situ dengan seorang anaknya yang rupanya tidak terlalu normal dan dua orang cucunya yang baru SMP. Setelah beberapa hari dia intai, ya dia cari jalan. Akhirnya mereka putuskan rumah ini mereka akan masuki pada malam itu. Tapi hanya mereka berdua yang tahu. Ya, pada waktu malam keluarga di situ, ya biasanya mereka makan 6:30. Sementara mereka makan di dapur, kedua pencuri ini masuk ke dalam rumah. Tapi waktu masuk dalam rumah, mereka yang satu itu tidur di kolong tempat tidur. Yang satu itu di bawah kursi tamu. Pokoknya mereka cari jalan bagaimana supaya mereka bisa bereaksi dengan baik. Jadi setelah keluarga itu makan sekitar jam 7, keluarga itu rupanya rutin beribadah pada malam hari. Mereka berdoa, mereka beribadah, dan rupanya kedua pencuri itu mendengar dengan baik. Wih, keluarga di sini rupanya keluarga yang saleh, selalu berdoa, selalu beribadah bersama, baca firman Tuhan.
Waktu keluarga, Pak, waktu kepala rumah tangga, si kakek ini berdoa, salah satu hal yang dia ungkapkan dalam doanya ialah, kami berdoa Tuhan supaya semua orang yang masuk dalam rumah kami ini dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kedua pencuri ini kaget, wih, ini orang yang baik sekali. Setiap orang yang masuk dalam rumahnya didoakan, termasuk kita ini. Ya, wih, kita didoakan. Mereka berdua rupanya gelisah. Setelah keluarga ini beribadah, mereka ada yang masuk di kamar kecil, ada yang ke dapur, ada yang masuk di kamarnya. Lalu kedua pencuri ini pelan-pelan keluar dari rumah. Mereka berdua keluar. Lalu ketika mereka ketemu di luar, rupanya mereka sama perasaan. Ya, mereka gelisah, mereka merasa tidak nyaman. Tapi mereka juga senang karena mereka didoakan. Dan kedua pencuri ini rupanya sepanjang malam mereka tidak bisa tidur. Karena mereka memikirkan tentang niat buruk yang mereka lakukan, tapi niat yang sangat baik dari tuan rumah mendoakan mereka supaya dikasihi oleh Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kedua pencuri itu ketemu, lalu mereka sepakat datang di rumahnya, ya, calon mangsa tadi malam. Mereka berdua datang. Mereka bertamu. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu dua orang datang ini barusan? Lalu mereka berdua cerita begini. Orang tua ini tidak marah. Anaknya juga tidak marah, cucunya juga tidak marah. Mereka katakan, kami sangat bersyukur, kami ini adalah pencuri, tapi kami didoakan. Dan kami betul-betul merasa sadar diri bahwa kami ini adalah orang yang berdosa. Tapi karena doa yang dinaikkan tadi malam itu membuat kami sadar, menyesal dan bertobat. Tolong Bapak dan Ibu ampuni kami. Lalu kemudian mereka diampuni, mereka dikasihi, mereka didoakan. Bahkan orang ini diberikan sesuatu oleh tuan rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, doa dapat mengubah segala sesuatunya. Apalagi kalau doa itu sungguh-sungguh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu firman Tuhan yang datang kepada kita sekarang ini, supaya kita semua dalam menjalani kehidupan ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah Tuhan akan menguatkan hati kita. Dan karena Tuhan yang menguatkan kita, sehingga seberat apapun beban yang kita hadapi, sebagai kakek, nenek, ayah, ibu, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai anak-anak, datanglah kepada Tuhan. Yesus berkata, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh percaya bahwa dalam hidup kita ini ada banyak beban-beban yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan sebagai pemuda dan pemudi, pergumulan anak-anak, pergumulan kita jemaat Tuhan di sini. Tapi firman-Nya datang kepada kita. Dialah yang akan menguatkan kita. Karena itu janganlah takut. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan Tuhan untuk persembahan kita masing-masing, dan di depan ada kotak pembangunan gedung pelayanan. Untuk itu kita mendengarkan firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasal 3 ayat 12. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kita menyanyikan syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ada persembahan natura dari keluarga anggota jemaat Rantepao. Ya, ini pisang untuk Natal sekolah minggu. Iya. Silakan. Pisang. Natal sekolah minggu. 1 juta satu kali. 1 juta satu kali. 1 juta satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Ya, silakan. Anak-anak kita sekolah minggu mau Natal. Silakan. Ayo, sayangi anak-anak. Untung anak saya bulus. 100 satu kali. 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, dipersembahkan Bapak Rocky. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, silakan.
Tidak ada lagi. 500, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, terima kasih Bapak Daud Sambo, Tuhan memberkati. Ya, ini untuk kelanjutan pembangunan gedung pelayanan Bunga Lalang sekarang. Ya, ini ada sayur enak, sayur sama ini ada mangga. Ya, siapa suka rujak? Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. 50.000 1 kali. 100 1 kali. 100 1 kali. 2 kali. 3 kali. Buah markisa. Ya, buah markisa. Silakan. 50.000 1 kali. 50.000. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ibu mengalah. Ibu mengalah. Mengolok, Ibu Pendeta mengolok. Maaf. Ya. Ya, ini telur bebek kapang. Ya. Silakan. Telur. Ibu Diaken Nelce. 100 1 kali. 200 1 kali, 3 kali. Ibu Rocky, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, demikianlah persembahan natura yang kita uangkan pada saat ini. Kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti ibadah ini secara live streaming atau dimanapun mereka berada, kami sungguh percaya berkat-Mu akan menjangkau mereka semua, sehingga mereka semua akan terus datang kepadamu, oleh karena Engkaulah yang menguatkan, Engkaulah yang mengasihi,
dan Engkaulah yang telah menebus kami manusia dari kuasa dosa dan dari kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, biarlah mereka semua terus bergembira karena rahmat dan cinta kasih sayang-Mu, baik yang hadir atau mengikuti ibadah ini, maupun yang tidak mampu lagi datang ke gereja, khususnya kepada para orang tua kami dalam usia lanjut, Nenek Depi, Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Ibu Neti Napo Mangiri, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Stin Sambo atau Nenek Pedi, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Dara, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Ruth Rante, Ibu Puntu, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Marta Lobo, Ibu Yohana Sande, Ibu Albertin Gala, dan mungkin masih ada orang tua kami yang kami belum sebut namanya, tapi Tuhan jauh lebih mengetahuinya. Engkau Tuhan menolong, mengasihi, supaya orang tua kami dalam masa tuanya boleh menikmati masa tua sebagai usia indah anugerah daripadamu kepadanya. Dan kami bersyukur bagi para orang tua kami yang masih dimampukan untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Demikian pun juga kami berdoa bagi segenap yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Bapak Hosea Kareng, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Diaken Yukarni Jerry, Nenek Cio, Opadea, Nenek Wandi, Ibu Dekato Napa, Mama Lola, atau mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami mohon Tuhan, Engkau mengasihi mereka, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Demikian pun juga kami berdoa untuk pelayanan jemaat-Mu sepekan ke depan. Engkau menolong dan mengasihi kami Tuhan, supaya semuanya dapat kami jalani dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami juga bersuka cita oleh karena rahmat dan cinta kasih-Mu bagi kekasih-kekasih kami yang boleh mengalami pertambahan usia, khususnya dalam sepekan ini, lebih khusus pada tanggal 1 Desember. Kekasih kami Desti, Desiana Ishak, Maria Sareang, Elizabeth Limbong, Wandas Palulungan, Marta Tira, Yuda Satya Pratama Lambe, dan mungkin masih ada juga. Dan juga kepada kekasih kami Dona Rannu Langsa. Kami mohon Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita mereka semua, sehingga melalui pertambahan usia mereka terus menyadari bahwa rahmat cinta kasih-Mu tidak pernah berkesudahan mereka alami. Kami berdoa bagi keluarga kami yang sementara dirundung kedukaan oleh karena meninggalnya kekasih-kekasih kami, keluarga almarhum JL Pali, keluarga almarhum Denal Talebong, keluarga almarhum Thomas Pau Beka, keluarga almarhum Yakobus Kosat, dan mungkin masih ada keluarga kami yang Tuhan panggil dari tengah-tengah kami. Kuatkan dan hiburkan semua rumpun keluarga ya Tuhan, supaya melalui peristiwa ini mereka tidak larut di dalam kedukaan, tapi mereka terus menaruh pengharapan kepada-Mu. Masing-masing kami dalam tugas pekerjaan yang Kuanugerahkan, Tuhan kiranya menolong memberkati kami, supaya pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha yang kami kelola, apa yang kami rencanakan, Tuhan menolong menyertai kami. Anak cucu kami yang masih kecil, berkati supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, kasihani mereka Tuhan supaya boleh meraih keberhasilan.
yang sementara mengikuti tes penerimaan CPNS atau P3K. Berkati mereka yang masih terus melanjutkan proses, sehingga apa yang mereka dambakan dan kami rindukan boleh dialami oleh anak-anak kami atau oleh saudara-saudara kami. Ya Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pilkada serentak telah boleh dilangsungkan, yang boleh berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kami mohon Tuhan terus memberkati penyelenggara KPU bersama dengan Bawaslu dan semua jajarannya, supaya mereka terus melaksanakan proses sampai diumumkannya hasil resmi nantinya. Dan biarlah semua yang Tuhan perkenankan untuk terpilih, mereka diperlengkapi dengan hikmat, mereka dikaruniai dengan kerendahan hati, supaya ketika nantinya mereka akan melayani kami masyarakat, mereka boleh melakukannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami masyarakat, bahwa sekalipun kami berbeda-beda pilihan, tetapi tidak mengganggu keutuhan kami sebagai masyarakat dan bangsa, tidak mengganggu keutuhan jemaat, tidak mengganggu keutuhan keluarga. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk semua kami yang hadir di sini dalam rencana-rencana kami ke depan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami terus berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar. Tuhan menolong dan mengasihi mereka. Ya Bapa kami dalam sorga, semua yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, terimalah ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan tubuh dan jiwa kami persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, ini permohonan kami, ini doa syukur kami, ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia. Jadikan palungan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, maknailah minggu-minggu Advent ini dengan sebuah penghayatan bahwa dengan kedatangan Kristus, iman kita akan semakin kuat dalam kehidupan berpengharapan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan nyanyian syukur, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.